Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Octavia dari kelas 1C Bimbingan Konseling. NPM saya 25110301116. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah dinamika kelompok. Nah, dari soal pertama-tama mari kita bedah 3 gaya kepemimpinan yang paling sering kita temui di dunia profesional maupun organisasi sekolah, lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya. Gaya yang pertama yaitu otokratis. Bayangkan seorang pemimpin yang memegang kendali penuh, semua keputusan, aturan, dan kebijakan berpusat pada dirinya sendiri tanpa meminta masukan dari anggota tim. Kelebihan dari gaya ini yaitu pengambilan keputusan sangat cepat karena tidak perlu rapat bertele-tele, sangat efektif dalam situasi krisis atau darurat yang membutuhkan tindakan instan. Sistem kerja menjadi sangat terstruktur dan jelas arahnya. Nah, kekurangan dari gaya ini yaitu mematikan kreativitas dan inisiatif dari anggota tim, bisa menciptakan suasana kerja yang penuh tekanan dan tegangan. Gaya yang kedua yang tidak kalah populer adalah gaya kepemimpinan demokratis. Pemimpinan dengan gaya ini sangat mengutamakan diskusi, musyawarah, dan menerima masukan dari bawahannya sebelum mengambil keputusan. Kelebihan utamanya adalah menciptakan rasa kepemilikan dan motivasi yang tinggi pada anggota karena mereka merasa lebih dihargai. Tetapi kekurangannya adalah proses pengambilan keputusan seringkali memakan waktu yang cukup lama dan berpotensi memicu konflik internal jika tidak dikelola dengan bijaksana. Gaya yang ketiga adalah kepemimpinan transformasional, di mana pemimpin fokus untuk menginspirasi, memotivasi, dan membawa perubahan besar demi visi jangka panjang. Gaya ini sangat unggul dalam menciptakan inovasi dan membakar semangat tim. Namun, kelemahannya adalah bisa memicu kejenuhan atau burnout jika ekspektasi yang ditetapkan terlalu tinggi tanpa diimbangi dengan arahan eksekusi yang realistis di lapangan. Untuk soal yang 1B, yaitu jika kita refleksikan ke dalam konteks negara kita, sosok pemimpin dan gaya kepemimpinan seperti apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh rakyat Indonesia saat ini? Menghadapi tantangan yang semakin kompleks, Indonesia saat ini sangat membutuhkan sosok pemimpin yang berintegritas tinggi, humanis, namun tetap tegas. Rakyat membutuhkan pemimpin yang tidak hanya pintar berteori di atas kertas, tetapi juga mau turun langsung mendengar jeritan hati masyarakat di akar rumput dengan penuh empati. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan yang paling ideal untuk Indonesia saat ini adalah kombinasi antara gaya transformasional dan demokratis yang sangat adaptif. Ketika butuh pemimpin yang transformasional untuk membawa visi besar, mendorong inovasi, dan membawa Indonesia bersaing di kancah global. Di saat yang sama, ia harus demokratis agar mampu merangkul keberagaman suku, budaya, dan agama yang kita miliki, sehingga setiap kebijakan yang diambil bisa inklusif dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Kita sudah tidak berada di era di mana pemimpin harus ditakuti, melainkan di era di mana pemimpin harus hadir sebagai pelayan masyarakat yang menginspirasi dan merangkul semua golongan untuk bergerak maju bersama. Untuk soal yang kedua A. Pertama, mari kita bahas strategi si hiu atau pemaksaan. Kelebihan utama dari gaya ini adalah kecepatannya dalam menyelesaikan masalah karena keputusan diambil secara tegas dan mutlak yang sangat berguna dalam situasi darurat ketika waktu sangat terbatas. Namun, kekurangan besarnya adalah strategi ini cenderung merusak hubungan interpersonal dan melahirkan rasa benci karena salah satu pihak dipaksa tunduk dan kepentingannya diabaikan sama sekali. Kedua, ada strategi si beruang teddy atau kelancaran. Sisi positif dari gaya ini adalah kemampuannya yang luar biasa dalam menjaga keharmonisan, kedamaian, dan hubungan baik antar individu karena salah satu pihak rela mengalah demi kenyamanan bersama. Sisi negatifnya yaitu masalah utama yang memicu konflik seringkali tidak benar-benar selesai, melainkan hanya dipendam. Yang lambat laun bisa membuat orang yang selalu mengalah merasa lelah secara emosional atau dimanfaatkan. Ketiga, kita perhatikan strategi si rubah atau kompromi.
Kelebihannya adalah solusi bisa dicapai dengan adil dan relatif cepat karena kedua belah pihak sama-sama mau menurunkan ego untuk mencari jalan tengah yang moderat. Akan tetapi, kekurangannya adalah hasil akhir dari kompromi ini seringkali tidak sepenuhnya memuaskan karena masing-masing pihak harus rela mengorbankan sebagian dari keinginan awal mereka demi mencapai kesepakatan bersama. Sekarang untuk soal yang 2B. Sebagai seorang guru BK, saat menghadapi perbedaan dalam kelompok, kuncinya adalah membuka ruang komunikasi yang sehat dan saling menghargai. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mendengarkan secara aktif, yaitu benar-benar mendengarkan isi kepala orang lain tanpa langsung memotong atau menghakimi. Ingat, berbeda pendapat itu hal yang wajar dan justru bisa memperkaya ide kelompok kita. Langkah selanjutnya adalah mencari titik temu atau kesamaan fokus, yaitu kembali mengingatkan anggota kelompok pada tujuan awal bersama, yaitu ingin dicapai. Dari sana kita bisa menurunkan ego masing-masing dan melakukan kompromi yang sehat, di mana setiap orang merasa didengarkan dan solusi yang diambil adalah keputusan terbaik demi kepentingan bersama, bukan demi menenangkan ego pribadi. Untuk soal nomor 3, kejadian tragis seperti ini sebenarnya bisa kita cegah jika kita memahami akar masalahnya. Jika kita analisis berdasarkan perspektif faktor bias budaya, ada beberapa poin penting yang menjadi pemicu utama perkelahian tersebut. Pertama, adanya kesalahan dalam interpretasi budaya komunikasi. Setiap daerah, bahkan yang bertetangga sekalipun, seperti Manggarai Barat dan Manggarai Timur, memiliki subbudaya, dialek, gaya bercanda, hingga batasan sensitivitas yang bisa berbeda. Bias budaya terjadi ketika kelompok pemuda Manggarai Barat menganggap gurauan mereka biasa saja berdasarkan standar budaya mereka sendiri, tanpa menyadari bahwa bagi kelompok Manggarai Timur, gurauan tersebut sudah melewati batas kesopanan dan dinilai sebagai penghinaan harga diri. Yang kedua, adanya hambatan emosional akibat stereotip kolektif dan ego kelompok. Ketika berada di perantauan seperti di Kota Malang, ikatan kesukuan biasanya menjadi sangat kuat karena adanya naluri bertahan hidup bersama. Sayangnya, bias budaya seringkali memicu rasa solidaritas yang keliru. Begitu ada satu anggota kelompok yang merasa tersinggung, bias budaya membuat anggota lainnya langsung merasa diserang secara kelompok tanpa mencari tahu kebenaran atau meluruskan kesalahpahaman tersebut terlebih dahulu. Ketiga, lemahnya kecerdasan kultural atau cultural intelligence dalam resolusi konflik karena adanya bias bahwa kelompoknya yang paling benar atau paling dirugikan, kedua belah pihak gagal melakukan dialog. Mereka langsung menggunakan cara pintas yang dianggap menunjukkan kejantanan atau kehormatan budaya. Padahal itu adalah bentuk kegagalan dalam memahami sudut pandang budaya orang lain. Perbedaan cara pandang terhadap sebuah gurauan inilah yang kemudian meledak menjadi konflik fisik yang fatal karena ego kelompok yang terlanjur terbakar. Demikian penyampaian dari saya. Bila ada tutur kata dan perilaku saya selama penyampaian kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.